Kapolresta Barelang musnahkan narkotika jenis sabu seberat lebih dari 19 kg. Kadif Humas Polri hadiri diskusi media membahas kesiapan pengamanan pemilu 2024. Bangun situs judi online dengan keuntungan mencapai 100 juta rupiah, seorang pria di Karawang ditangkap polisi. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 9 Agustus 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Lydia Rutinsulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Polres Karawang menangkap bandar judi online yang beroperasi di Karawang, Jawa Barat berinisial OS. Beraksi selama 1 tahun, OS diperkirakan meraup keuntungan mencapai 100 juta rupiah. Dalam konferensi pers pengungkapan kasus judi online ini, Kapolres Karawang AKBP Wirdanto Hadicaksono memaparkan OS ditangkap setelah polisi mendapat pengaduan dari masyarakat Desa Karangsinom, Kecamatan Tirta Mulia, Karawang terkait kegiatan judi online yang dikelola OS. Pelaku sudah melakukan kegiatan ini selama 1 tahun sehingga diperkirakan pelaku meraup keuntungan mencapai 60 hingga 100 juta rupiah. OS yang bekerja sebagai buruh harian lepas itu membuat website judi online sendiri bernama Togel Mandiri. OS yang belajar secara otodidak mengelola situs judi online ini seorang diri. Situs judi online ini terafiliasi dengan judi Togel di Sydney, Taiwan, dan Hong Kong, yang kebanyakan pemainnya adalah para petani di Desa Karangsinom. Dan hingga saat ini tercatat ada lebih dari 1.800 pemain di judi Togel yang dikelola oleh OS. Pada tanggal 27 Juli, tim Sangga Buana mendapatkan informasi bahwa adanya praktek perjudian judi Togel online di lokasi tersebut. Sehingga tim akhirnya bergegas ke sana dan mendapati ada 1 orang tersangka yang rupanya menjadi bandar judi Togel online yang di situ menyasar para pemainnya adalah warga di satu kampung itu sendiri. Jadi tersangka dengan inisial OS, umur 38 tahun, pekerjaannya merupakan buruh harian lepas, yang bersangkutan membuat situs online sendiri dengan nama situs adalah togelmandiri.com yang terafiliasi untuk Togel di Sydney, Taiwan, dengan Hong Kong. Menyasar kepada para petani yang ada di Desa Karangsinom. Total sudah ada 1.825 pemain yang akhirnya menyetorkan uang setiap harinya kepada pelaku. Jadi untuk masyarakat atau mungkin pemain ini itu rata-rata menyetorkannya uangnya sejumlah 5.000 sampai dengan 7.000 rupiah setiap harinya. Atas perbuatannya, OS dijerat pasal 303 KUHP tentang perjudian dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Polisi pun saat ini masih menyelidiki lebih lanjut kemungkinan OS memiliki keterkaitan dengan pihak lain. Tim Humas Polres Karawang, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Memastikan pemilu berjalan aman dan damai, Kepolisian Negara Republik Indonesia membentuk satuan tugas dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran melalui operasi Mantap Brata 2023-2024. Hal ini disampaikan Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, pada acara diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu yang diselenggarakan oleh Dewan Pers.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho hadir sebagai narasumber pada acara diskusi media dan aturan pemberitaan kampanye pemilu Rabu 9 Agustus 2023. Kadif Humas Polri menyampaikan terkait kesiapan dan strategi Polri pada pengamanan agenda pemilihan umum 2024. Memastikan pemilu berjalan aman dan damai, Polri membentuk satuan tugas dari tingkat Mabes Polri hingga Polda Jajaran melalui Operasi Mantap Brata 2023-2024. Satgas tersebut akan mengawal dan mengamankan seluruh tahapan pemilu dari penindakan pelanggaran hukum hingga menyejukkan suhu politik. Kepolisian juga menyiapkan dengan berbagai rencana operasi untuk kesiapan pemilu. Yang pertama operasi Mantap Brata. Itu menjadi bagian rutin setiap dengan pemilu pasti Polri akan menjalankan operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan penyelenggaraan pemilu. Kemudian yang kedua, Polri juga akan membentuk Satgas anti money politik. Satgas anti money politik untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi situasi atau kondisi karena money politik menyebabkan gangguan kamtipmas, menyebabkan kegaduhan dan akhirnya menjadi pemilu yang tidak fair. Itu juga kita siapkan. Kemudian yang ketiga, Polri juga akan menyiapkan namanya Satgas Nusantara. Satgas Nusantara itu tujuannya adalah untuk pooling system, yaitu bekerjasama dengan seluruh stakeholder lainnya dalam rangka menciptakan kamtipmas, mencegah terjadinya polarisasi, mencegah terjadinya black campaign, mencegah terjadinya hoax yang timbul yang berkepanjangan untuk bisa menjamin terselenggaranya pemilu dengan sebaik-baiknya. Polri membutuhkan peran serta dari seluruh pihak dalam menciptakan kondusivitas pemilu, terutama pers sebagai pusat informasi publik. Kita ingin memastikan bahwa semua tahapan mulai dari kampanye, proses pemilihan sampai pasca ada aturan-aturan yang dipahami oleh penyelenggara pemilu, masyarakat sebagai peserta pemilu ya, maupun para penegak hukum dan aparatur yang melaksanakan kegiatan kepemiluan. Dengan koordinasi multi stakeholder ini diharapkan ada upaya-upaya pencegahan yang sistematis, penanganan yang sistematis kalau di kemudian hari ada pemberitaan-pemberitaan yang berimplikasi pada konflik pemberitaan. Sementara itu, Polri juga memastikan kesiapan pengamanan dari kesiapan personel hingga pendekatan komunikasi kepada masyarakat. Acara diskusi juga menghadirkan narasumber dari pihak KPU dan Bawaslu. Dari Jakarta, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani personel, Polda Metro Jaya melaksanakan tes kesamaptaan jasmani periodik 2. Dalam tes ini, personel harus menjalani 5 kegiatan olahraga dan mendapatkan nilai sesuai dengan golongan usia. Biro Sumber Daya Manusia Polda Metro Jaya melalui bagian perawatan personil melaksanakan tes kesamaptaan jasmani periodik 2 yang dilaksanakan oleh personil Satker Polda Metro Jaya di lapangan presisi Polda Metro Jaya pada hari Selasa, 8 Agustus 2023. Kegiatan tes kesamaptaan jasmani dilaksanakan untuk menjaga kesehatan dan kebugaran jasmani personil. Dalam tes ini personil harus melaksanakan kegiatan olahraga, yaitu kesamaptaan A lari, kesamaptaan B pull up, push up, sit up, dan shuttle run. Setiap personil harus mendapatkan nilai sesuai dengan golongan usia masing-masing. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.